Kejadian 2 ayat 17 berbunyi, "Pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati." Jika dipahami secara lugas dan rasional, konsekuensi logisnya adalah Adam seharusnya mati saat itu juga setelah melanggar. Peristiwa ini lebih baik bagi manusia, daripada hidup harus menanggung dosa yang dilakukan orang lain, maka tidak dilahirkan menjadi logis. Dalam skenario ini, dosa berhenti pada pelakunya sendiri, tidak diwariskan kepada generasi berikutnya. Prinsip ini selaras dengan akal sehat. Setiap orang menanggung akibat dari perbuatannya sendiri, bukan orang lain. Jika ada mati langsung, maka tidak ada konsep dosa warisan, karena pelanggaran sudah selesai pada dirinya. Sistem ini tampak lebih adil, sederhana, dan konsisten, tidak menimbulkan beban kolektif bagi manusia yang tidak ikut melakukan kesalahan tersebut. Dengan demikian, gagasan bahwa dosa diturunkan kepada seluruh umat manusia yang tidak logis itu menjadi tidak diperlukan lagi, karena tanggung jawab moral tetap bersifat individual dan tidak melebar ke keturunan. Halo semuanya dan selamat datang di Bedah Teks kita kali ini. Hari ini kita bakal bertindak layaknya seorang detektif yang lagi menyelidiki sebuah kasus lama, semacam cold case gitu ya. Kita nggak akan berdebat soal teologi di sini, melainkan kita cuma akan memperlakukan teks kuno ini secara netral, murni sebagai barang bukti utama kita di meja investigasi. Tujuan kita hari ini sangat simpel, menelaah apa yang benar-benar tertulis di sana, kata demi kata, tanpa tambahan apapun. Pertanyaan utama yang bakal jadi panduan seluruh investigasi kita hari ini adalah, apakah dosa warisan itu benar-benar ada di kitab Kejadian? Kita kan sering banget dengar konsep kalau manusia itu otomatis mewarisi dosa dari manusia pertama. Tapi pertanyaannya, apakah teksnya sendiri berkata demikian? Yuk kita buka berkas kasusnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ancaman kematian Kejadian 2, atau The Genesis to Death Threat. Mari kita lihat bukti pertama kita. Coba kita perhatikan kutipan langsung dari Kejadian 2 ayat 17 ini. Pesannya benar-benar lugas dan tanpa basa-basi. Pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Sebagai penyelidik teks, kita harus melihat bahasa normal yang dipakai di sini. Teks ini ngasih sebuah kerangka waktu yang instan dan konsekuensi yang mutlak. Benar-benar nggak ada ruang abu-abu dalam kalimat tersebut. Sekarang, mari kita urai logika sederhananya pelan-pelan. Pertama, frasa hari itu secara literal ya berarti saat itu juga kan? Langsung. Kedua, pasti mati adalah konsekuensi yang tegas dan final. Ketiga, dan ini krusial banget, kalau Adam benar-benar mati secara harfiah di hari dia melanggar aturan tersebut, ceritanya tamat. Kalau dia mati saat itu juga, dia nggak bakal punya generasi penerus. Otomatis, konsep dosa yang diwariskan ke anak cucu bakal gugur sejak awal. Karena ya, anak cucunya nggak pernah ada. Dan ini ngasih kita ilustrasi yang sangat brilian soal persimpangan jalan dalam cara orang membaca teks ini. Di satu sisi, kita punya pembacaan literal. Aturan dilanggar, Adam dihukum mati seketika, masalah selesai bersamanya. Nggak ada keturunan, nggak ada dosa yang diwariskan. Tapi di sisi lain, untuk mempertahankan doktrin kalau dosa itu diturunkan, orang harus membaca teks ini secara nggak literal. Karena faktanya Adam terus hidup. Ini bikin sebuah ketegangan yang menarik banget antara apa yang teks katakan dengan apa yang doktrin butuhkan. Lanjut ke bagian 2, narasi Kain dan Habel. The Cain and Abel Narrative. Mari kita lihat apa yang benar-benar terjadi setelah pelanggaran pertama tadi. Teks secara gamblang mencatat fakta kalau Adam ternyata nggak mati di hari itu. Dia lanjut hidup, dia punya anak, dan populasi manusia mulai berkembang. Dan justru dari perkembangan inilah kita langsung dihadapkan pada konflik besar pertama antar manusia. Perseteruan tragis antara Kain dan Habel. Nah, hal yang benar-benar menarik di sini adalah gimana teks mencatat respons Tuhan justru sebelum kejahatan itu terjadi. Waktu Kain mulai emosi, Tuhan nggak nyalahin natur bawaan Kain. Alih-alih gitu, Tuhan ngasih peringatan langsung. Dosa sudah mengintip, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Perhatikan baik-baik kalimat itu. Tuhan berasumsi penuh kalau Kain punya kendali mutlak atas tindakannya sendiri. Peringatan tadi ngebawa kita ke pemahaman penting tentang konsep pilihan atau kehendak bebas. Instruksi spesifik dari Tuhan ini secara kuat mengimplikasikan kalau Kain itu punya kapasitas penuh secara mandiri buat memilih tindakannya. Dia punya kemampuan untuk menahan diri dari berbuat dosa. Jadi teks ini memperlakukan Kain sebagai individu yang merdeka dan sadar, bukan sebagai korban dari natur rusak yang diwariskan oleh ayahnya.
Hal ini langsung memunculkan pertanyaan logis yang sangat tajam dari investigasi kita. Kalau Kain emang secara otomatis mewarisi natur dosa yang merusak dari Adam secara penuh, kenapa Tuhan di dalam teks ini masih ngomong ke dia seolah-olah dia punya kemampuan utuh buat memilih dan menahan diri? Ketegangan antara gagasan dosa yang diwariskan sama kehendak bebas Kain di teks ini benar-benar kentara banget. Masuk ke bagian 3, pola tanggung jawab pribadi, the pattern of personal responsibility. Untuk menjawab rasa penasaran tadi, mari kita lihat polanya. Coba kita amati dua pola yang berjalan paralel ini. Di satu sisi, kita punya Adam, dia melanggar aturan dan dihukum. Di sisi lain, kita punya Kain, dia diperingatkan duluan, mengabaikannya, lalu dia dihukum. Polanya sangat konsisten. Teks memperlakukan kedua figur ini sebagai aktor independen. Masing-masing bertanggung jawab penuh atas tindakan pribadinya sendiri-sendiri. Dan waktu tiba saatnya pengadilan buat Kain, interogasi yang terjadi itu personal banget. Tuhan nanya, di mana Habel adikmu? Hukuman yang dijatuhkan setelahnya juga sangat pribadi ke Kain. Kalau Anda baca ayat-ayat ini dari awal sampai akhir, Anda bakal menyadari satu hal yang mengejutkan. Teks ini sama sekali nggak memuat satu kalimat pun yang menyalahkan sifat Adam, atau bilang kalau perbuatan Kain bisa dimaklumi sebagai efek samping dari dosa ayahnya. Bagian 4. Kontras dengan dosa warisan. Contrast with inherited sin. Mari kita buat perbandingan head to head. Mari kita lihat kontras yang netral ini. Di satu sisi, doktrin warisan menyarankan kalau Kain berdosa karena dia punya natur yang udah jatuh akibat Adam. Seolah-olah kejatuhan itu penyakit yang diturunkan secara genetik. Tapi di sisi lain, teks Kejadian nyeritain kisah yang beda banget. Kain diperingatkan kalau dia megang kendali atas emosinya, dia gagal pakai kendali itu, dan dia dihukum secara eksklusif buat pilihannya sendiri. Sama sekali nggak ada pelimpahan kesalahan ke generasi sebelumnya. Dari analisis barusan, kita bisa rangkum logika tekstualnya. Pertama, fakta kalau Tuhan menasehati Kain secara langsung, itu nunjukin pendekatan yang sangat personal. Kedua, percakapan itu sangat menekankan pada kebebasan memilih pribadi. Ketiga, dosa dalam narasi ini secara ketat dipandang murni sebagai sebuah tindakan individu, bukan penyakit genetik atau warisan otomatis. Logikanya gini, kalau dosa asal itu kenyataan literal di masa itu, Tuhan bisa aja kan nyinggung kegagalan Adam pas lagi negur Kain? Tapi nyatanya, teks berfokus 100% pada pilihan Kain sendiri. Akhirnya kita sampai di bagian 5, kesimpulan teks secara logis, logical conclusion of the text. Apa temuan akhir dari investigasi kita? 3 pilar kesimpulan kita terangkum dengan jelas di sini. Pertama, kalau ancaman di Kejadian 2:17 dibaca secara literal, Adam mati seketika, dan itu menutup seluruh kemungkinan adanya pewarisan dosa. Kedua, kisah Kain dibangun semata-mata di atas fondasi tanggung jawab pribadi yang mandiri. Ketiga, di sepanjang teks narasi awal umat manusia ini, terdapat 0, sekali lagi 0, penyebutan eksplisit tentang adanya sebuah dosa warisan. Alur ceritanya secara eksklusif menunjuk pada dosa sebagai urusan pribadi masing-masing individu. Sebelum kita selesai, coba perhatikan angka statistik yang luar biasa ini dari sumber literatur kita. 11. Ada sekitar 11 ayat dalam pasal 4 yang didedikasikan secara spesifik, panjang lebar, cuma buat menyelidiki dan mengadili satu kasus pembunuhan dalam konflik keluarga Kain. 11 ayat, itu ruang teks yang benar-benar berharga di masa kuno, dihabiskan untuk satu kasus kejahatan individual. Sekarang, coba bandingkan angka tadi dengan angka ini. 0. Ya, terlepas dari betapa luasnya ruang yang teks berikan buat ngebahas perbuatan Kain, kenyataannya ada 0 ayat yang secara spesifik dan eksplisit menjelaskan atau bahkan sekedar menyebutkan konsep teologis raksasa tentang dosa warisan di narasi-narasi awal ini. Konsep itu secara literal absen dari halaman teks aslinya, yang pada akhirnya membawa kita pada sebuah pemikiran akhir yang cukup provokatif buat Anda renungkan. Berdasarkan investigasi bedah teks kita hari ini, coba tanyakan pada diri sendiri. Waktu kita membaca teks kuno, apakah tafsir kita benar-benar muncul murni dari teks itu sendiri? Atau jangan-jangan teks tersebut tanpa sadar lagi kita tafsirkan biar pas sama doktrin yang udah kita percaya sebelumnya? Bisa membedakan apa yang benar-benar tertulis dengan apa yang kita asumsikan tertulis adalah kunci dari pembelajaran yang sesungguhnya. Terima kasih udah gabung di investigasi bedah teks kita kali ini, dan teruslah menjadi pembelajar yang kritis.